Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita akan ngebahas lebih jauh tentang HP flagship terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy S23 Ultra. Salah satu feature teranyar dari HP ini adalah resolusi kamera utamanya yang sekarang mencapai 200 megapiksel. Angka itu termasuk yang paling gede ya untuk ukuran kamera HP. Saking gedenya kita bahkan bisa memperbesar hasil jepretannya sampai lumayan jauh sambil tetap mendapatkan gambar yang relatif tajam buat di crop. Selain itu, seperti juga para pendahulunya, Galaxy S23 Ultra ini turut dibekali kemampuan zoom tinggi hingga 100 kali. Nah, supaya nggak salah pilih saat memakai fitur 200 megapiksel dan zoom 100 kali, mari kita lihat seperti apa perbedaannya. Sebelumnya mungkin perlu kita pisahkan dulu antara kamera utama Galaxy S23 Ultra yang punya resolusi 200 megapiksel dan kamera telefotonya yang bisa zoom hingga 100 kali. Jadi kamera belakang Galaxy S23 Ultra ada 4 buah, terdiri dari kamera ultrawide, kamera utama, dan 2 kamera telefoto yang masing-masing punya jangkauan zoom optis 3 kali dan 10 kali. Yang resolusinya 200 megapiksel itu cuma satu, yaitu kamera utamanya aja yang punya field of view wide. Sementara itu kamera ultrawide resolusinya 12 megapiksel dan kedua kamera telefotonya masing-masing beresolusi 10 megapiksel. Jadi kalau kita mau menjepret foto dengan resolusi 200 megapiksel itu hanya bisa dilakukan dengan kamera utamanya aja ya, yang posisinya di tengah ini nih. Sementara itu, fitur zoom 100 kali dijalankan dengan kamera yang berbeda. Bukan dengan kamera 200 megapiksel, melainkan kamera telefoto dengan lensa periskop yang posisinya paling bawah di deretan kamera. Karena itu, fitur zoom 100 kali nggak berkaitan dengan kamera 200 megapikselnya Galaxy S23 Ultra, karena kamera yang ngejalanin juga beda. Selain itu, fitur ini sebenarnya juga nggak benar-benar baru karena sudah ada semenjak Galaxy S20 Ultra di 2020. Mekanismenya juga masih sama, yaitu memanfaatkan tangkapan gambar dari kamera telefoto dengan zoom optis 10 kali yang udah jauh, kemudian diperjauh lagi dengan zoom digital sehingga rasio zoomnya mencapai 100 kali dibandingkan dengan kamera utama. Nah, yang baru dari Galaxy S23 Ultra adalah kamera utamanya yang punya resolusi sampai 200 megapiksel tadi. Samsung menggunakan sensor jenis baru bernama ISOCELL HP2 untuk mewujudkan hal tersebut. Kira-kira kayak gimana ya hasil fotonya? Sensor 200 megapiksel di kamera utama Galaxy S23 Ultra sebenarnya memiliki output default sebesar 12 megapiksel. Ini karena penerapan teknik pixel binning yang menggabungkan beberapa piksel sekaligus menjadi satu. Tujuannya adalah memperbesar ukuran akhir piksel untuk meningkatkan kualitas gambar. Di Galaxy S23, jumlah piksel yang digabungkan lebih banyak dari sebelumnya, yaitu dalam area 4x4 atau 16 piksel menjadi satu. Dari situlah asalnya output 12 megapiksel, yaitu 200 megapiksel dibagi 16. S23 Ultra juga menyediakan output resolusi 50 megapiksel yang menggabungkan tiap 4 piksel menjadi satu. Meskipun utamanya untuk pixel binning, disediakan juga mode khusus untuk menjepret dengan resolusi penuh sebesar 200 megapiksel. Benefitnya adalah gambar yang dihasilkan memiliki tingkat detail luar biasa buat ukuran kamera HP. Meskipun diperbesar sampai jauh, gambar 200 megapiksel tetap kelihatan tajam. Beda banget sama jepretan 12 megapikselnya. Kita pun jadi lebih leluasa dalam melakukan framing. Walaupun terlalu lebar, bisa nge-crop lumayan jauh tanpa mengalami penurunan kualitas yang kentara. Jadi nggak pecah gitu gambarnya karena resolusi awalnya emang udah tinggi banget. Tapi ini di dalam kondisi pencahayaan ideal ya. Di siang hari, overcast, ya good light lah. Pas gue coba di low light seperti malam hari, detail foto 200 megapiksel jadi nggak beda jauh sama 12 megapiksel karena efek penurunan kualitas gambar. Satu hal yang perlu dicatat, kalau misalnya kalian jepret gambar dengan resolusi penuh 200 megapiksel, maka benefit dari pixel binning nggak bisa didapetin. Ya, karena pixel binningnya nggak bisa jalan, karena pixelnya nggak digabungin. Yang paling kerasa sih pas potret di kondisi high contrast. Ada area yang terang banget di gambar, sementara ada juga yang gelap banget. Foto 200 megapiksel kelihatan nggak bisa nangkap detail di langit di dalam foto ini misalnya. Sementara foto 12 megapiksel bisa nangkep karena memakai real-time HDR sebagai salah satu benefit dari pixel binning. Jadinya kita bisa milih nih sesuai dengan keperluan pas motret. Mau detail maksimal di kondisi cahaya ideal? Pakailah mode 200 megapiksel. Pengen dynamic range yang luas? 12 megapiksel jawabannya. Nah, kalau foto 200 megapiksel dari Galaxy S23 Ultra bisa diperbesar dan masih tajam, terus buat apa dong kamera telefotonya? Apalagi di mode 200 megapiksel ada pilihan buat zoom in sampai 6 kali. Jangan salah.
Meskipun foto 200 megapiksel bisa diperbesar, ternyata kualitasnya masih kalah dari kamera telefoto ketika di zoom in sehingga framingnya identik. Kayak dari foto perbandingan ini misalnya, gue sengaja zoom sampai 2,9 kali. Di angka itu Galaxy S23 Ultra masih pakai pembesaran digital dari kamera utama yang 200 megapiksel. Kemudian gue ambil lagi foto dengan tingkat zoom 3 kali, di mana HP udah switching ke lensa telefoto pertama. Beda hasilnya langsung kelihatan sih, terutama dari segi ketajaman ya. Ketika di zoom in, pembesaran digital dari kamera 200 megapiksel Galaxy S23 Ultra ternyata masih belum menyamai kualitas kamera telefotonya yang punya tingkat zoom optis 3 kali. Ini real ya, bukan zoom digital. Hasil yang lebih kurang sama juga ditemukan ketika kita perbesar dan cropping foto 200 megapiksel secara manual supaya bidang pandangnya menyamai kamera telefoto. Kalau kamera telefoto 10 kali sih ya no contest lah ya. Beda perspektifnya udah kejauhan dari kamera wide sehingga nggak bisa dikejar dengan pembesaran digital dari kamera utama. Inilah sebabnya Galaxy S23 Ultra masih menyediakan dua buah kamera telefoto, masing-masing dengan zoom optis 3 kali dan juga 10 kali. Menurut gua ini approach yang ideal buat motret ya. Pilihan kita sebagai pengguna jadi luas banget. Ibarat sapu jagat, semua perspektif bisa disikat, mulai dari range ultra wide sampai telefoto. Galaxy S23 Ultra ini sebenarnya masih punya banyak fitur menarik di kameranya ya, seperti mode Expert RAW dan juga ada perekaman video resolusi tinggi. Tapi kita simpan aja pembahasannya buat video berikutnya supaya nggak kepanjangan. Untuk sekarang, sekian dulu pembahasan singkat kita tentang mode 200 megapiksel dan zoom 100 kali di Galaxy S23 Ultra. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.